Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Malam takbiran diwarnai tawuran dua kelompok remaja di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta. Dengan menggunakan batu dan petasan, tawuran ini membuat kios sembako rusak. Diduga tawuran dipicu karena saling lempar petasan antara kelompok remaja RW 7 dan RW 3. Ya namanya anak-anak kecil ya main petasan. Udah gitu kan, ya nggak tahu iseng apa gimana, dia tuh narik petasannya ke sana. Mungkin warga sebelah nggak terima apa gimana, makanya terjadi kericuan sampai nyerang ke dalam-dalam. Apa tuh anak remaja nyerang ke sini nih, pintu gerbang tutup, nyambut dari sana tuh, dari luar gerbang tuh, langsung ke sini. Itu ada anak kecil cewek, nah matanya sini berdarah, nah kaca pecahan ini kali. Ini Bapak warungnya sempat kena tipu tawuran berarti ya? Iya, tawuran. Yang saya lihat dari sini. Selain merusak warung sembako, seorang anak perempuan juga terluka karena lemparan batu. Kini petugas berjaga di lokasi menghindari bentrokan susulan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Lahan seluas hampir 5.000 meter di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten, malam tadi hangus terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar lahan yang terbakar panik. Mereka khawatir api merembet ke pemukiman warga. Untuk melokalisir lahan terbakar agar tidak merembet ke permukiman warga, 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Menurut laporan dari masyarakat itu katanya ada percikan kembang api. Yang pertama indikasi nih, baru indikasi ya. Mungkin ya ada juga bekas kemarin ada kebakaran di sini juga, ada bekas bakar-bakaran juga. Jadi ngerembet, angin besar ngerembet, sudah kita padamkan, cuma sekitar hampir 400-500 meter persegi lah kemarin itu. Pak, ini lahan kosong ya Pak ya? Lahan kosong. Kalau ada nyampe ke pemukiman rumah warga nggak Pak? Maksudnya? Sampai ke pemukiman warga nggak apinya Pak? Oh tidak, jauh. Karena di sana sudah kita standby-kan 1 unit. 1 unit sana yang tadi ada bakar di sana sudah padam. Tinggal tutup titik fokus api yang ada di tengah-tengah. Pak, mungkin ada himbauan? Menurut petugas pemadam kebakaran, terjadinya kebakaran tersebut diakibatkan adanya percikan api dari petasan. Suasana lebaran ini banyak anak-anak yang bermain petasan di sekitar lahan kering tersebut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini dari ibu kota. Diduga karena bersenggolan, terjadi keributan antara sopir mobil ambulans dengan 3 pemuda yang berboncengan motor pada dini hari tadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua belah pihak yang bertikai nyaris baku hantam. Dia tak tahu saya di sini, dia tak tahu berhenti ngalangin saya. Saya tanya kenapa, dia malah emosi, mulutnya bau minuman alkohol. Sama temennya saya didorong, kepalanya ini pengen dipukul. Jenazah perempuan Pak, korban gantung diri mau dibawa ke RSCM.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini sejumlah ruas jalan di ibu kota mulai pukul 10 malam tadi ini ditutup gede. Penutupan jalan untuk menghindari kerumunan perayaan Lebaran di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan Crowd Free Night diberlakukan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat di wilayah administratif DKI Jakarta. Sejumlah ruas jalan ditutup, salah satunya di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Saat meninjau pelaksanaan Crowd Free Night, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau warga ibu kota untuk tidak takbir keliling dan merayakan malam Lebaran di rumah saja. Anies juga mengapresiasi warga Jabodetabek yang memilih tidak mudik pada Lebaran tahun ini. Baru saja selesai melakukan inspeksi lapangan kondisi di Jakarta. Alhamdulillah, sesuai dengan seruan Gubernur nomor 5 tahun 2021 terkait dengan malam takbiran, di mana kita menganjurkan kepada masyarakat untuk melaksanakan takbiran di rumah dan di masjid dengan kapasitas 10%, serta menganjurkan untuk tidak melakukan kegiatan takbiran di luar seperti yang biasa kita selenggarakan, takbir keliling. 3 warga desa Ngabean Mirit, Kebumen tewas akibat petasan yang sedang dibuat meledak. 4 warga lainnya mengalami luka-luka akibat kejadian ini. Merayakan kemeriahan Lebaran dengan petasan berubah menjadi petaka bagi warga Kebumen, Jawa Tengah. Ledakan terjadi sekitar pukul 5 sore atau menjelang berbuka puasa. Kuatnya ledakan membuat rumah hancur berantakan. Petasan meledak karena kecerobohan saat memasukkan serbuk petasan ke dalam selongsong. Untuk mengetahui jenis serbuk serta banyaknya serbuk yang dipakai, tim Lab 4 Polda Jateng akan melakukan olah TKP lanjutan. Akibat kejadian ini, 7 warga Kebumen menjadi korban petasan yang meledak, di mana 3 warga tewas dan 4 warga lainnya mengalami luka-luka. Warga Kediri, Jawa Timur tewas akibat ledakan petasan di rumahnya sendiri. Rumah korban hancur berantakan akibat kuatnya ledakan. Seorang warga desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur tewas akibat petasan yang sedang dibuatnya meledak. Rumah korban mengalami kerusakan yang cukup parah dan korban Muhammad Nadif, 37 tahun, tewas mengenaskan dengan tubuh terpotong menjadi 3 bagian. Saat peristiwa terjadi, ibu dan anak korban sedang berada di dalam rumah. Beruntung mereka selamat karena berada di ruangan yang berbeda. Orang tua korban mengatakan Nadif setiap tahunnya memiliki tradisi rutin, yakni membuat petasan untuk dimainkan saat Lebaran. Kalau info dari orang tuanya itu biasa membuat petasan kecil-kecil itu. Itu memang dijual atau enggak sendiri? Enggak dijual ya. Ya mungkin untuk merayakan kesenangan. Peristiwa tersebut kini ditangani Polres Kediri. Sementara korban dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Dan pemirsa, ke informasi lainnya, ini ada seorang balita tewas dalam kebakaran 3 unit rumah toko pedagang mainan anak-anak di Gresik, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat korban bersama seorang kakaknya sedang bermain di dalam ruko karena kedua orang tuanya pergi ke masjid. Peristiwa kebakaran melanda 3 unit ruko sempat rekam video amatir warga yang melintas di Desa Ulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hembusan angin kencang membuat api dengan cepat meluas dan menghanguskan beragam mainan plastik di toko mainan. 3 unit pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 4 jam. Tragisnya, seorang balita tewas. Saat kejadian, korban sedang bersama dengan kakaknya bermain di dalam ruko karena kedua orang tuanya sedang pergi ke masjid. Korban yang saat itu bermain korek api tiba-tiba menyambar benda yang mudah terbakar di sekitarnya. Di dalam kios tersebut ada 2 orang anak, yang satunya umur kurang lebih 5 tahun dan yang satunya masih kelas 2 SMP.
di mana anak kecil tadi sudah diperingatkan kakaknya untuk tidak main korek api. Pada saat terbakar main korek api tadi, karena mungkin panik, anak kecil tadi lari ke kamar mandi. Selanjutnya kakaknya lari keluar kios tadi, sehingga kakaknya yang terselamatkan, sedangkan adiknya tidak terselamatkan. Polisi kini memeriksa keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian, termasuk kedua orang tua korban. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Beralih ke informasi dan pemirsa, aktif mendampingi santriwati korban pencabulan di pesantren, seorang mahasiswi yang juga aktivis perempuan di Jombang, Jawa Timur, dianiaya gerombolan pemuda saat sedang mengikuti pengajian. Selain dibenturkan ke tembok, ponsel korban juga dirampas para pelaku yang belum diketahui identitasnya. Seorang mahasiswi yang juga aktivis perempuan di Jombang, Jawa Timur dianiaya saat mengikuti pengajian di rumah salah satu warga di Kecamatan Ploso. Women Crisis Center yang mendampingi korban menyatakan para pelaku berjumlah 6 orang tiba-tiba mendatangi korban dan langsung merampas ponsel. Tidak hanya itu, pelaku juga membenturkan kepala korban ke tembok hingga beberapa kali. Dari ancaman yang disampaikan pelaku, korban menduga penganiayaan tersebut terjadi akibat aksinya mendampingi para santriwati korban pencabulan yang dilakukan anak dari salah satu pengasuh pondok pesantren di utara Sungai Brantas, Jombang. Ada sejumlah laki-laki pria dewasa mendatangi korban, terus korban dibenturkan kepalanya di tembok, terus kemudian dia juga dirampas HP-nya oleh salah satu oknum tersebut. Dan kemudian menerima ancaman. Nah, pasca kejadian pelaporan itu dari pihak keluarga juga menerima beberapa intimidasi dan juga serangan dari pihak oknum tersebut. Sementara itu, Polsek Ploso mengaku sudah menerima laporan korban dan kini dalam penanganan Polres Jombang. Setelah memeriksa saksi, polisi juga mendalami hasil visum korban dan mengumpulkan barang bukti di lokasi. Ada laporan penganiayaan di Polsek Ploso, yang mana dia melaporkan dianiaya oleh beberapa orang dan handphonenya sempat dirampas. Dan kemudian karena di Polsek Ploso kebetulan tidak diberikan kewenangan melakukan proses sidik, akhirnya perkara dimaksud kita tarik penanganannya di Polres Jombang. Dan tadi sudah dilimpahkan ke sini, kita juga sedang menunggu hasil visum dari korban. Akibat penganiayaan ini, korban kini trauma. Korban merupakan saksi kunci kasus pencabulan yang melibatkan anak dari pengasuh pondok pesantren yang hingga kini penanganan kasusnya seolah terhenti. Pemirsa, 4 warga Desa Kalima, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah tewas dibunuh kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT atau DPO Poso. Selain membunuh pelaku, juga merampas uang dan sembako milik korban. Peristiwa naas kembali terjadi di Desa Kalima, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. 4 warga Toraja ini tewas mengenaskan tak jauh dari tempat tinggalnya. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, dari kesaksian sejumlah warga di lokasi kejadian diketahui, pelaku pembunuhan adalah kelompok DPO Poso yang kini dalam pencarian tim Ops Mandagoraya. Ke-4 orang korban tewas, semuanya warga asal Toraja, yaitu Manten Solo, Nenek Uban, Paulus Papa, dan Lukas Lesai. Selain membunuh ke-4 korban, pelaku juga membawa lari sembako dan uang sebanyak 5 juta rupiah. Mereka murni teror, jadi mereka melakukan teror, ya apa saja dilakukan, yang penting bisa menakut-nakuti masyarakat. Kemudian yang kedua, mereka melakukan perampokan, karena di situ berdasarkan saksi atau korban setelah mendatangi TKP, itu semua beras, kemudian logistik diambil, kemudian uang yang ada di kantong, yang ada di dompet, semua juga diambil. Jadi selain mereka melakukan teror dengan melakukan pembunuhan, mereka juga merampas atau merampok harta yang ada di gubuk atau yang dibawa oleh para korban. Saat ini, tim Ops Madagoraya masih melakukan pengejaran kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau DPO Poso. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Henry, iNews melaporkan.